Halo guys, kembali lagi di Askia Channel. Di episode yang ketiga ini, adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Ketika tim anggota Departemen Biduk, sedang menyelidiki keterlibatan Yanjeng dalam kasus korupsi. Mega proyek altar pemujaan Dewa Langit, yang menyebabkan Yandaki, pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendanaan itu, dibunuh oleh Yanjeng. Yanjeng adalah seorang arsitek mekanik jenius. Mereka berdua sama-sama korupsi. Karena takut ketahuan, Yanjeng menghabisi Yandaki. Untuk menyembunyikan jejak kerjasama Yanjeng dengan pemimpin sekte. Pemimpin sekte itu selalu menutupi wajahnya dengan topeng. Karena ia punya wajah tampan seperti cover boy majalah Sobek. Baiklah, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Yanjeng merasa ketakutan kasusnya bakal terbongkar. Begitu mengetahui anggota Departemen Biduk, mulai menemukan bukti keterlibatan yang mengarah ke dirinya. Ia pun lalu menemui pemimpin sekte bertopeng untuk melaporkan masalahnya tersebut. Uang hasil korupsi itu digunakan pemimpin sekte untuk membangun kekuatan. Ia pun menyusun rencana ingin membubarkan Departemen Biduk, yang dianggapnya sebagai penghalang, dalam melakukan aksinya mengacaukan pemerintahan. 4 anggota detektif mendatangi ke sebuah lokasi persembunyian Yanjeng. Begitu juga dengan Jenderal Chao. Diperintahkan Menteri Kang, untuk menangkap Yanjeng. Dalam pengejarannya, akhirnya mereka menemukan buronan tersebut di dalam ruangan. Dengan santai, Yanjeng mengakui semua perbuatannya itu. Namun, ketika hendak ditangkap, senjata mekanik milik Yanjeng menyerang mereka. Terjadilah pertarungan sengit. Dalam pertarungan tersebut, Jenderal Chao yang juga ayahnya Yao Guang, terkena senjata mekanik. Meskipun, Yao Guang membenci ayahnya suka berselingkuh dengan wanita lain dan tidak setia dengan ibunya. Melihat ayahnya terluka, Yao Guang merasa khawatir juga. Sementara di luar gedung, Menteri Kang memerintahkan prajurit istana mengepung wilayah itu. Untuk menangkap Yanjeng yang masih berada di dalam ruangan. Mereka semua akhirnya menemukan Yanjeng. Dalam kondisi terdesak, buronan itu kabur melarikan diri dengan alat mekanik yang ia ciptakan. Yao Guang melempar Taisu dari lantai atas. Dengan kekuatan supernya, untuk mengejar penjahat yang terbang dengan sayap burung. Dari atas ketinggian, Taisu mendarat tepat di belakang Yanjeng. Lalu ia pun berusaha merusak sayap terbangnya. Tentu saja, membuat Yanjeng kesulitan mengendalikan pergerakannya. Dan akhirnya, mereka berdua pun jatuh dari ketinggian. Taisu tersangkut di atas pohon, lalu jatuh tepat menimpa Yanjeng yang berada di bawah. Dan akhirnya, Yanjeng tewas seketika tertimpa tubuh Taisu. Di tengah hutan, Taisu ditemukan prajurit Jenderal Chao dalam keadaan pingsan. Dan Yanjeng yang tewas itu pun, dibawa mereka untuk dikubur. Di kediaman sang jenderal, nampak Yao Guang merasa gelisah melihat Taisu belum sadarkan diri. Begitu Taisu terbangun dari tempat tidurnya, Yao Guang malah pergi meninggalkan Taisu, dengan perasaan malu-malu. Meskipun, mereka berdua tidak pernah akur dan selalu bertengkar. Namun, di balik lubuk hati yang terdalam Yao Guang mulai menyukai Taisu. Tapi sayang, Taisu kurang peka membaca situasi gadis tomboy yang menyukai dirinya. Taisu lebih menyukai Kaiyang, gadis lembut bersikap keibuan. Ia sangat ahli dalam membuat alat-alat mekanik. Namun, cinta Taisu hanya bertepuk sebelah tangan. Kaiyang menganggap Taisu hanya sebatas teman. Di dalam ruangan istana Yuking yang megah,
Di kuil tempat pemujaan Dewa Langit itu, nampak, sang kaisar sedang membicarakan sesuatu dengan Demiao, guru spiritualnya kaisar. Ia mengeluhkan tentang penggelapan dana yang dilakukan Yandaki, yang dibunuh Yanjeng. Yanjeng adalah seorang arsitek jenius yang merancang istana Yuking itu pun tewas dalam pelariannya. Mereka berdua telah tewas, dan tidak ada bukti untuk disidang ke pengadilan tinggi. Sehingga para pejabat istana menyalahkan sang kaisar, yang masih melindungi Menteri Wei. Menteri Wei adalah penanggung jawab dan pengawasan dalam proyek pembangunan istana Yuking tersebut. Pejabat istana mencurigai keterlibatan Menteri Wei dalam kasus korupsi. Demiao lalu memberi saran kepada sang kaisar untuk tetap melindungi Menteri Wei agar tidak dihukum atas kelalaiannya. Karena belum ada bukti kuat, kaisar pun menyetujui saran dari guru spiritualnya itu. Suatu hari, Permaisuri Su tiba-tiba jatuh tersungkur ke tanah. Ia menderita penyakit aneh. Sang kaisar panik mendapati permaisuri kesayangannya belum sadarkan diri. Pangeran Zhen, anak kaisar, memberitahu ayahnya untuk memanggil Dongming, seorang menteri pertahanan merangkap sebagai pemimpin departemen biduk, yang ahli dalam bidang medis itu, untuk datang memeriksa kesehatan permaisuri. Kaisar menyetujui, ia memerintahkan pelayannya untuk memanggil Dongming. Kasim Lei merekomendasikan Demiao untuk mencoba memeriksa kesehatan permaisuri. Ia beralasan Demiao memiliki ilmu sihir yang baik, yang bisa menyembuhkan permaisuri. Kaisar pun menyetujuinya, untuk segera memanggil Demiao. Keduanya pun bertemu di dalam ruangan untuk memeriksa kondisi permaisuri. Demiao memberitahu Kaisar bahwa permaisuri tidak terserang penyakit. Ia menjelaskan permaisuri terkena mantra mimpi buruk. Dan ada seorang yang sengaja ingin mencelakai permaisuri, memasuki mantra sihir melalui boneka. Untuk menyembuhkannya, Demiao menyarankan kepada Kaisar segera menangkap pelakunya. Sementara, Dongming memberi penjelasan bahwa permaisuri terkena racun Gu, sejenis racun mematikan, yang hanya dimiliki sekelompok sekte aliran sesat. Dan ia pun ingin menyelidiki siapa pelakunya, yang membuat permaisuri tidak sadarkan diri alias koma berkepanjangan. Tidak ada obat penawar untuk menetralkan racun Gu. Penawar itu hanya dimiliki oleh kelompok sekte tersebut. Cerita belum berakhir sampai di sini. Nanti saya akan lanjutkan kembali, menceritakan tentang sang permaisuri. Permaisuri Kaisar ternyata bagian dari kelompok sekte aliran sesat, yang memiliki kemampuan bela diri tinggi. Namun ia membelot dari kelompoknya untuk menjalankan misi, dan mendukung Kaisar yang baik hati untuk menjalankan pemerintahan. Permaisuri sangat bersedih kehilangan putra pertamanya pada peristiwa 20 tahun yang lalu. Ketika dalam pelarian ia menitipkan anaknya yang masih bayi kepada seorang guru. Saat ia dikejar pembunuh sakti berilmu tinggi yang hendak membunuhnya. Permaisuri tidak mengetahui, pangeran kecil yang hilang 20 tahun yang lalu itu adalah Taisu, yang kini menjadi anggota dinas rahasia Departemen Biduk. Sedangkan Pangeran Zhen adalah adiknya Taisu.